Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. La illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hamdan yafuku hamdan hamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum biahidi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun mimmalin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan, mari jangan lupa dari lisan ini kita ucapkan kalimat yang begitu agung. Dan ini sering kita lupakan. Padahal mengucapkan kalimat ini tidak pakai biaya. Saya ulang lagi. Mengucapkan kalimat agung ini tanpa biaya. Tanpa begitu banyak tenaga. Ini yang tidak disenangi oleh musuh kita. Musuh kita itu bukan tetangga kita. Musuh kita itu bukan teman sekantor kita. Anak istri kita bukan musuh kita. Musuh kita jelas, yaitu setan laknatullah. Kalimat ini tidak boleh terucap dari lisan kita. Apa kalimat itu? Afdalud dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Coba jenengan ucapkan alhamdulillah, kan enggak bondo kan. Enggak pakai biaya. Ini begitu agung, kita datang ke masjid ini, sholat tahiyatul masjid, ucapkan alhamdulillah. Besar catatannya. Ini yang tidak dimau setan. Jenengan nanti pulang ke rumah, sampai di rumah, mungkin beri salam, habis itu lepas kopiah ini, ucapkan alhamdulillah. Gak bondo. Ini kalau kita tidak praktekkan, lupa kita. Wis ta, jangan tanya pada diri masing-masing. Ake lali nih. Apa sih abote? Apa beratnya kalau kita mengucapkan kalimat alhamdulillah? Ayo bareng-bareng ngomongnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak bondo kan? Allah ya karim. Ini yang tidak mau musuh kita. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan. Kita berdoa dalam kesempatan yang mulia ini, semoga kita semuanya, khususnya yang hadir di tempat ini, semuanya dan keluarga kita dimanapun berada, kita doakan semoga kelak kalau pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala punya predikat yaitu husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kesempatan yang mulia ini kami akan coba membawakan sebuah tema.
Yaitu apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, zakat, puasa, haji, berbaik sangka pada orang lain, berbaik pada tetangga, termasuk hari ini kita akan melaksanakan korban. Yang pertama, harus niat karena Allah semata. Jadi jenengan mengantarkan korban, mungkin kambing dan lain sebagainya, sapi atau patungan, dari rumah itu sudah niat. Bismillah, jangan lupa. Memang Allah itu mendengar. Tapi kita ucapkan kalimat agung ini, Bismillah. Tapi jangan banter-banter, krungu tonggo. Dalam hati aja, Bismillah. Saya niat. Memang Allah tahu, isi hati kita tahu. Jelas itu. Jadi semuanya ibadah yang kita lakukan, itu karena Allah semata, karena iman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang Allah muliakan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 ini, apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, mari diniati karena iman, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena yang lain. Jangan korban ingin dipuji orang, Allah. Sudahlah, bismillah niat dari rumah. Perkara nanti ingin dipuji orang, ada sedikit takabur, ada sedikit sombong, urusan nanti. Yang penting dari rumah sudah niat. Jadi yang pertama, mau haji, mau apa, niati. Yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu tidak ada manusia itu sempurna. Sempurna itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada godaan, dosa sedikit, istighfarlah. Jenenge menungso. Jadi kita dilarang sekali untuk menuduh orang lain. Aduh, jangan hadirin. Ini penyakit kita. Kadangkala kuman di seberang lautan itu nampak jelas. Tapi gajah ini ngarepe moto loh, gak ketok. Itu sifat kita, senantiasa koreksi orang lain. Tapi diri kita itu sebenarnya banyak dosa. Termasuk yang ngomong di depan ini. Yang kedua, apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, termasuk hari ini adalah korban, mari hendaklah yang terbaik. Yang baik. Jangan seperti HTP, kurus. Ya. Kambing tuh kucing kurus. Yang gemuk. Allah itu maha mengetahui. Yang terbaik, yang terbaik. Selanjutnya dalam ayat surat Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum biahidi. Hadirin, infak, sedekah, korban hendaklah yang terbaik. Jangan sisa, jangan bekas, jangan kurus kalau korban. Saya ulang lagi. Infak, sedekah hendaklah yang terbaik. Yang terbaik. Kita datang bepergian dari Malang. Jangan ditaruh di kulkas dulu. Ayatnya bukan itu. Berikan dulu. Wes kisut kayak HTP iki baru dikasihkan tetangga. Allah ya karib. Sudah. Jenengan saya tanya. Jenengan itu kalau diberi ingin yang baru atau yang bekas? Kalau ingin yang baru, berikan orang lain itu yang baru. Ayatnya seperti itu, jangan bekas, apalagi sampai memicingkan mata ini loh. Gak gelem. Sing yang luar tidak kelihatan. Bagaimana memicingkan mata itu?
dalam ayatnya ini. Wis panganan itu sudah bau, sudah 3 hari di kulkas, diberikan orang lain. Lain dengan puasa. Kemarin puasa itu jor-joran, masih hangat, fresh, diberikan, disedekahkan. Habis puasa ini Idul Adha, ya Allah, kumat maning. Ini bukan hadis loh, ayat yang terbaik, jangan sisa, jangan bekas. Nanti bisa dicek ayatnya. Surah Al-Baqarah 267. Allah ya karim. Mari hadirin. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan itu akan Allah lipat gandakan. Maksudnya kebaikan itu sekecil apapun akan Allah balas. Jangan khawatir jenengan. Kapan diambil? Mati audisi. Baru diambil. Kalau hari ini masih hidup, memang enggak terasa. Mana pahala itu? Mana kebaikan saya? Tidak terasa. Tapi ingatlah, ada maha komputer Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya Raqib dan Atid. Ini kadangkala tidak kita takuti. Yang kita takuti CCTV. Di masjidnya ada CCTV-nya. Di jalan raya ada CCTV. Takut setengah mati. Mau melanggar loh. Allah ya kan. Tapi CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak perlu cas, tidak perlu aliran listrik, tidak perlu matahari. Malaikat Raqib dan Atid ini yang akan senantiasa mencatat amal ibadah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, zakat, puasa, sholat 5 waktu, berbaik pada tetangga, dan lain sebagainya. Mari yang terakhir, yang nomor 3. Kita yakini semua ibadah yang kita lakukan termasuk korban, itu untuk kepentingan makhluk. Saya ulang lagi. Semua ibadah yang kita lakukan, termasuk di dalamnya adalah korban, itu untuk kepentingan makhluk. Bukan untuk Allah sebenarnya. Jenengan tidak mau korban yang kaya-kaya ini. Allah tidak butuh. Yang butuh itu kita. Sholat. Kita butuh sholat itu. Bukan jenengan menyembah Allah itu. Allah butuh jenengan. Enggak. Allah. Semuanya yang ada di Masjid Al-Hilas ini tidak mau sholat, Allah tidak akan turun dari singgasananya sebagai Tuhan semesta alam. Kita yang butuh Allah. Jangan dikira dengan infak sedekah itu untuk Allah, untuk kepentingan kita. Kita tidak terasa. Kalau jenengan itu nanti meninggal, harus banyak bekalnya. Jangan bondo nekat kalau kita mati. Allah ya karim, banyak. Mati tak urusan nanti. Allah ya karim. Dikira habis mati itu sudah selesai. Allah. Semakin panjang urusannya. Apalagi bekal kita tidak cukup. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Mari kita tanamkan pada diri kita. Apapun bentuk ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan makhluk, bukan untuk kepentingan holik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan zakat, fitrah atau zakat, emal, sholat 5 waktu, itu semuanya untuk kepentingan makhluk kita ini. Kita yang butuh sholat. Oleh sebab itu mari hadirin, khususnya ibadah yang paling agung ini. Idul Adha, korban, bagus. Tapi ibadah yang begitu agung adalah sholat 5 waktu. Mari hadirin, antara wudhu dan sholat itu satu rangkaian. Jenengan wudhunya ngawur, sholatnya tidak akan baik. Jadi satu paket ini antara wudhu dan sholat. Mari hadirin, apapun bentuk ibadah yang kita lakukan,
Kesimpulannya, yang pertama harus diniati hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari hadirin, ibadah, semuanya ibadah yang kita lakukan hendaklah yang terbaik. Salat hendaklah yang khusyuk, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji hendaklah haji yang mabrur, bukan haji mabur. Yang selanjutnya, yang ketiga, kesimpulannya, semua bentuk ibadah yang kita lakukan, termasuk korban yang akan segera kita tunaikan ini, mari hadirin, itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nadkuru wa naskuru wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang Allah muliakan, di khutbah kedua ini, mari kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa. Hadirin, perlu saya tegaskan, salah satu ciri orang yang dikatakan sombong adalah orang yang tidak mau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu dikepung dengan kekuatan doa. Mau apa saja kita harus doa, doa, doa. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alih baina qulubihim wa aslih data bainihim wangsurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma aizil islam wal muslimin wahdul man khadalal islam wal muslimin wa dammir a'daka a'da'al muslimin ya qawiyyu ya matin ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma asrif annal bala wal waba wal fahsa wal munkar wal fitnah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.